Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Penanganan Nafzah, kelas KESOS 6C. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan primer penyalahgunaan nafzah. Dalam penyampaian materi ini, kami dibimbing dosen pengampu kami, yaitu Bapak Ismet Firdaus MSI. Judul program kelompok kami yaitu Program Penyuluhan Anti Narkoba pada Remaja SMP di daerah Depok. Kelompok kami beranggotakan Dwi Melati Putri dengan akhiran NIM 008, Michelle Celsilia Syaharani dengan akhiran NIM 013, Siti Rizviana Fahrul Rahman dengan akhiran NIM 022, Atifa Rifkoh dengan akhiran NIM 036, dan Ayu Alia Zahra dengan akhiran NIM 037. Berikut penjelasan mengenai program kami. Latar belakang program. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dimulai pada saat terjadi kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Remaja biasanya merasakan adanya tekanan agar mereka menyesuaikan dengan norma-norma tertentu. Bila remaja tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, mereka cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak menyenangkan, dan melakukan hal-hal seperti menyakiti diri sendiri, penggunaan alkohol, serta lebih jauh terlibat dalam dunia narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Pol Drs Heruwinarko, mengatakan di Provinsi Jawa Barat, daerah dengan jumlah paparan narkoba paling tinggi adalah Kota Depok, yaitu 9 titik lokasi. Hal ini telah diperkuat oleh pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Depok, AKBP Rusli Lubis, yang membenarkan adanya peningkatan kasus kriminalitas narkotika di Kota Depok. Beliau menyampaikan rasa keprihatinannya yang miris dengan banyaknya pengguna narkoba pada kalangan remaja. Mudahnya akses keluar masuk narkoba di Kota Depok menjadi permasalahan yang sangat serius. Badan Narkotika Nasional Kota Depok mencatat terjadi kenaikan pengguna narkoba di wilayah Kota Depok setiap tahunnya. Hal itu menjadi perhatian BNN Kota Depok untuk mengedukasi warga tentang bahaya narkoba serta dampak dan akibatnya. Subkoordinator P2M BNN Kota Depok, Purwoko, mengatakan penyalahgunaan narkoba di Kota Depok mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Bahkan berdasarkan data yang bersumber dari Polres Metro Depok, kenaikan peredaran sudah terjadi sejak 2016 hingga 2020. Berdasarkan data dari Kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir. Sasaran program kegiatan kami ini adalah untuk seluruh siswa atau siswi SMP Al-Hasra Depok dari kelas 1 sampai kelas 3. Pelaksana program akan dilaksanakan oleh kelompok kami yang beranggotakan Dwi Melati Putri, Michelle Celsilia, Siti Rizviana, Atifa Rifkoh, dan Ayu Alia Zahra. Pengertian narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics, yang artinya obat bius. Narkotika sendiri ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman. Yang pertama candu, lalu kokain, dan yang ketiga ganja.
baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya itu mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apapun, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti. Golongan narkotika menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika. Narkotika golongan 1. Pada golongan 1, narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta menggunakan potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya ada contoh dari golongan 1. Yang pertama ada opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Narkotika pada golongan 2 berhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh golongan 2 yaitu yang pertama egonina, yang kedua morfin metabromide, dan yang ketiga morfina. Selanjutnya yaitu golongan 3, narkotika berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh golongan 3 yaitu yang pertama etilmorfina, yang kedua kodeina polkodina, dan yang ketiga propiram. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika. Ada 4 faktor penyebab penyalahgunaan narkotika. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga ini di mana kondisi keluarga yang kurang harmonis dan adanya latar belakang riwayat keluarga yang mengkonsumsi narkotika. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Biasanya disebabkan oleh pergaulan dan lingkungan sosialnya sendiri. Akibat salah memilih pergaulan memudahkan seseorang jatuh dan terjerat dalam kasus narkotika. Yang ketiga yaitu faktor psikologis. Biasanya terjadi karena seseorang memiliki emosional yang berlebih dan sulit berpikir jernih, menyebabkan orang-orang memilih untuk mengkonsumsi obat-obatan. Dan yang keempat yaitu faktor individu. Awalnya karena beberapa orang ingin mencoba-coba tanpa memikirkan akibatnya. Materi selanjutnya yaitu dampak narkoba bagi kesehatan. Dampak narkoba bagi kesehatan menurut efeknya ada 4. Yang pertama, halusinogen. Mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Yang kedua yaitu adiktif. Mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otaknya. Yang ketiga yaitu depresan, mengakibatkan bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Dan yang keempat yaitu stimulan, mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari hari kerja biasanya. Sedangkan menurut jenisnya yaitu ada 6. Yang pertama ada opiot yang menyebabkan depresi berat, gugup, gelisah, denyut jantung yang terasa cepat, mual dan muntah, turunnya berat badan. Yang kedua yaitu ada kokain, menyebabkan adanya rasa kegelisahan, kejang-kejang, pupil mata melebar, penyumbatan pembuluh darah, kakuan pada otot leher. Yang ketiga yaitu ganja, menyebabkan mata menjadi sembab, sering melamun, dehidrasi, liver, gelisah, dan tidak bergairah. Yang keempat yaitu ekstasi, menyebabkan sulit tidur, dehidrasi, tidak nafsu makan, kerusakan saraf otak, berkeringat yang berlebih, dan adanya gangguan liver. Yang kelima yaitu sabu-sabu. Sabu-sabu ini menyebabkan paranoid, sulit tidur, pendarahan pada otak, kerusakan saraf otak, denyut jantung yang berdetak lebih cepat, dan banyak bicara. Yang terakhir yaitu benzodiazepin yang menyebabkan wajah menjadi kemerahan, mudah marah, konsentrasi menjadi terganggu, jalan sempoyongan, kerusakan pada organ tubuh, terutama pada otak.
Materi yang terakhir yaitu upaya pencegahan penyalahgunaan nafsa. Upaya pencegahan penyalahgunaan nafsa terbagi menjadi 3. Yang pertama, promotif. Promotif ini model sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif, pelatihan, dan lainnya tentang bahaya narkoba kepada instansi, para tokoh, kalangan masyarakat, dan lain-lain yang belum mengetahui dan memakai narkoba. Selanjutnya, preventif. Preventif memiliki 4 cara. Yang pertama, kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kedua, penyuluhan seluk-beluk narkoba berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat sementara. Ketiga, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Dan yang keempat, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada kuratif, yaitu memiliki 4 cara. Yang pertama, penghentian secara langsung. Yang kedua, pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba atau biasa disebut detoksifikasi. Ketiga, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba. Dan yang keempat, pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV atau AIDS, hepatitis B atau C, sifilis, dan lainnya. Sekian materi dari kelompok 3. Tapi ada sedikit pantun nih dari kami. Ada nyamuk di dalam kelambu. Cakep. Suaranya bikin pusing kepala. Cakep. Jangan sia-siakan hidupmu dengan mengonsumsi narkoba. Jika ada mobil berjalan, Cakep. pasti ada pengemudinya. Cakep. Perkuat iman kepada Tuhan. Bentengi diri dari pengaruh narkoba. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.